لحضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وإلى حضرة جميع مؤلف الكتب ومصنفها وشارحها ولمن أجازنا إلى المنتهى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadratul mukarramun, para jamaah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita memuji kepada Allah bahwa pada pagi ini masih diberikan kesempatan karena adanya hidayah yang Allah tancapkan di dalam qalbu kita, sehingga kita bisa melangkahkan kaki untuk bersama-sama melaksanakan tugas kita sebagai hamba Allah, yaitu beribadah, melaksanakan sholat subuh berjamaah. Sholawat dan salam tetap terlimpah untuk baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan untuk umatnya yang beriman hingga akhir zaman. Pada pagi ini kita meneruskan materi pada minggu yang lalu berkaitan dengan sholat qadha yang disebut dengan sholatul faitah. Jadi ada kaifiyah yang harus kita ketahui, nggak asal melaksanakan qadha. Ada ketertiban, ada langkah-langkah yang memang harus kita laksanakan dan harus kita ketahui cara-caranya. Termasuk siapa saja yang kena hukum qadha. Orang yang harus melaksanakan qadha di antaranya adalah orang-orang yang memang akalnya lengkap, bukan majnun. Kemudian termasuk orang murtad. Orang murtad itu wajib qadha. Bahkan dalam kitab yang lain, orang murtad itu ketika dia disuruh tobat kemudian tidak tobat, itu ada hukuman yang hukumannya berat, dihalalkan darahnya. Kemudian ketika dia murtad kembali kepada Islam lagi, setiap sholat yang selama dia murtad itu wajib diqadha. Tapi ada pengecualian, seperti orang yang haid, kemudian orang gilanya lama, tapi tergantung gilanya. Ada orang gila disengajanya karena mabuk. Kemudian ada orang yang gila karena persoalan-persoalan yang kemudian dia secara sengaja ciptakan. Ini juga ada hukuman tentang sholat wajib yang ketika dia hilang akalnya ada kewajiban qadha atau tidak. Ini diatur di dalam hukum fikih. Nah, pada pagi ini kita membahas tentang muratib, menjaga ketertiban dalam mengqadha sholat fawaid. Ini ada ketertibannya. Namanya kita sholat dhuhur, sholat asar, kemudian sholat maghrib harus diqadha. Nah, ini ada ketertibannya. Karena sesuatu yang harus awal itu juga harus di awal. Kalau dalam istilah wudu ada disebutnya dengan tartib. Tartib itu alla yuqaddima udwan ala udwin. Tartib ketika kita berwudu.
Artinya mendahulukan sesuatu yang harus didahulukan, sesuatu yang harus diakhirkan ya diakhirkan. Ini dalam praktek wudhu, dalam praktek kodok sekalipun itu ada. Kayak kita wudhu, pertama kita basuh muka, enggak tiba-tiba kita basuh kaki, itu namanya enggak tertib. Dan tertib ini sudah diatur di dalam hukum fikih. Mura'atut tartibi fi qada'il fawaid. Jadi ada satu kaidah li'annat tabi'a la yataqaddamu ila matbu'ihi, karena yang mengikuti itu tidak mendahului kepada yang diikutinya. Kira-kira pengawal dengan yang dikawal duluan siapa, Pak? Pengawal. Pengawal itu pengikut apa bukan itu? Yang dikawal duluan apa belakangan sih? Oh, yang dikawal belakangan. Oh, itu mah berarti kaitan pejabat itu mah. Beda lagi. Berarti yang pengikut, jadi yang mengikuti dan yang diikuti berarti kan duluan yang diikuti. Tertibnya begitu. Makanya ketika ada pengawal, pejabat pengawalnya di belakang, namanya bukan pengawal, itu mah namanya pembelakang. Nah, ini ada dalam qadha itu, qadha'il fawaid itu ada ketertibannya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bagi mura'atut tartibi fi qadha'il fawaiti ba'daha ma'a ba'din. Fayaqdis subha qabla dhuhri. Penting menjaga ketertiban di dalam mengqadha salat fawaid. Nanti juga ada mengqadha salat yang kita tidak harus menentukan zaman kapan, ada, termasuk di dalam kitab yang lain ya, mazhab Syafi'i juga. Jadi kita mengingat sesuatu yang ditinggalkan, sholat yang ditinggalkan, itu yang didahulukan, itu yang ingat kita kapan meninggalkannya, termasuk waktunya, termasuk harinya. Kok ribet? Nggak ribet, yang ingat aja. Yang nggak ingat ya berarti di kita belakangan namanya nggak ingat. Kan mengqadha itu ketika ingat. Barang siapa yang lupa kemudian dia mengingat bahwa ada sholat yang ditinggalkan, seperti contoh, ketika kita sholat fardu yang hadiroh, artinya sholat fardu yang memang sedang kita laksanakan dalam waktu yang memang itu waktunya. Kemudian kita ingat, katakanlah mau melaksanakan sholat subuh, kita ingat punya qadha sholat isya. Waktunya subuh masih panjang, kira-kira diduluin sholat subuh apa sholat qadha isya? Nah, ini ada ketertibannya, berarti mendahulukan qadha sholat isya. Fayak di subha qabla dhuhri wa dhuhra qabla qadha'il asri. Nah, ini ketertibannya. Mengqadha subuh sebelum mengqadha salat zuhur. Umpamanya kita punya salat yang harus diqadha itu salat zuhur sama salat subuh. Berarti yang diqadha salat yang mana dulu? Yang mana dulu? Fayak di subha qabla zuhri, mengqadha salat zuhur, mengqadha salat subuh sebelum salat wa dhuhra qabla qadha'il asri, mengqadha salat zuhur berarti sebelum mengqadha salat asar. Umpamanya yang diqadhanya banyak, enggak hanya satu waktu salat, katakanlah 5 waktu dah, 5 waktu atau 3 waktu yang lebih dari 1 waktu, itu mengqadhanya harus mengatur ketertiban dalam cara
mengqadha. Seperti ketertiban kita dalam sholat jamak. Sholat jamak kan ada ketertibannya. Jamak antar ketika kita jamak takdim dan jamak takhir. Kalau jamak takdim berarti yang didahulukan yang punya. Contoh, kita menjamak sholat ada bainal hadirataini kas sholatainil majmu'ataini fi waqtin wahidin. Nah, kita menjamak takdim sholat asar dan sholat zuhur. Ketertibannya berarti kita mendahulukan sholat zuhur dulu karena jamak takdim. Terus ada pertanyaan, gimana kalau sholat asar dulu? Itu ada satu kaul yang mengatakan tidak sah sholat yang awal, berarti harus i'adah. Kita lihat beberapa pendapat. Kaitan tertibnya mengqadha. Kita Syafi'i dulu yang banyak, dan tetap kita pegang mazhab Syafi'i ya. Kalau pendapat mazhab Hanafi tentang menjaga ketertiban dalam mengqadha sholat. Pertama, at-tartibu bainal fawaiti ba'duha ma'a ba'din wa bainal faitati wal waqtiyati lazim. Hukumnya nih, bahasanya lazim. Lazim itu pasti lah, harus menjaga ketertiban atau urutan gitu. Sesuatu yang tertib itu berurutan kan enak. Murattab itu berurutan. Namanya tertib kan yang bahasa tertib, tata, tertib, tertata dan tertib. Fala yajuzu ada ul waqtiyah qabla qada'il faitah. Maka enggak boleh melaksanakan sholat yang punya waktu yang dilakukan itu sebelum mengqadha sholat faitah. Nih, hukumnya pasti. Ada yang bahasanya wajib, ada yang bahasanya fala yajuzu. Bahasanya masing-masing madhab beda apa? Beda istilah. Kalau Malikiyah bahasanya yajibu tartibul fawaiti fi nafsiha. Wajib bahasanya. Jadi enggak asal qadha. Kayak kita umpamanya mengingat-ingat sholat yang kapan tahu. Berarti yang kita ingat sholat yang mana dulu? Yang awal dulu. Diingat dari mulai sholat zuhur terus. Dan mengqadha sholat yang apakah harus tahu kita tentang zamannya, tentang waktu yang kita ditinggalkan. Utamanya kita tahu. Kalau sudah terlalu lama, udah asal niat qadha, menentukan sholatnya. Cukup dengan menentukan sholat, ada ta'yinus sholahnya, diniatnya gitu, diniatnya. Wala qada'u fa'itatidz zuhri qabla qada'i fa'itatus subhi masalan. Fala yajuzu. Nah, ini disambungkan dengan wala qada'u fa'itatiz zuhri fala yajuzu adaul waqtiyah qabla qada'il fa'itah. Enggak boleh melaksanakan sholat yang punya waktu sebelum mengqadha sholat yang tertinggalkan. Wala dan tidak boleh. Wala kalau istilah Jawa kan, ngaji Jawa kan enak. Wala lan ora wenang gitu. Apa qada'u faitati dhuhri ngodoni salat ingkang lepot, salat zuhur ingkang lepot. Jadi enggak boleh mengqadha salat zuhur sebelum mengqadha zuhur yang tertinggalkan sebelum mengqadha
sholat subuh. Berarti sholat subuh dulu. Ya di sini wala qadau faitati zuhri qabla qadai faitati subhi. Jangan melaksanakan qada sholat duhur dulu sebelum melaksanakan qada sholat subuh. Ketertibannya nih, ini madzhab Hanafiyahnya ini. Begitu juga dalam sholat-sholat yang lain. Wa kadzalika at-tartibu bainal faraidi wal witri. Fala yajuzu ada usubhi qabla qadai faitatil witri. Jadi ternyata witri juga dalam pandangan madzhab Hanafi ini harus diqadha dulu. Jangan melaksanakan sholat subuh dulu sebelum mengqadha sholat witri. Ini Hanafiyah nih. Padahal antara sunnah dengan wajib sebenarnya. Berarti menunjukkan bahwa boleh kita mengqadha sholat sunnah. Pada beberapa minggu yang lalu ada pertanyaan, boleh nggak mengqadha sholat sunnah? Boleh. Seperti halnya kama la yajuzu ada ul witri qabla ada il isya. Umpamanya kita mau mengqadha sholat witir nih. Umpamanya nih malam minggu semalam kita sholat witir, sholat isya, kemudian pada malam Sabtu kita nggak melaksanakan sholat witir, kita pengen sholat witir, la yajuzu ada ul witri qabla ada il isya, karena sunnah witir mah. Orang mau mengqadha sholat witir tapi sebelum melaksanakan sholat isya, karena lazimnya melaksanakan sholat witir itu setelah sholat isya. Setelah sholat isya apa setelah masuk waktu isya? Baji, yang benar itu setelah masuk sholat isya atau setelah melaksanakan sholat isya? Sholat witir itu setelah melaksanakan sholat isya. Umpamanya ada orang mentakhirkan sholat isya, jadi dia sholat witir dulu dah. Umpamanya witir dulu, tapi nggak boleh. Berarti kembali kepada masing-masing, dikembalikan kepada pelaksanaan, bukan kepada soal waktu. Udah sholat isya baru melaksanakan sholat witir. Baik mengqadha ataupun tidak mengqadha sholat witir, dalam pelaksanaannya harus setelah melaksanakan sholat isya. Kita lihat ke madzhab Syafi'i. Tartibul fawaiti fi nafsiha sunnatun, punya sunnah. Kalau bicara sunnah berarti boleh tartib, boleh enggak, boleh tertib, utamanya tertib, tapi boleh enggak tertib. Karena hukum sunnah gimana definisi sunnah itu? Dalam hukum gitu, secara hukum. Jadi sunnah itu beda lagi sunnah ketika kita di dalam sholat. Meninggalkan sunnah di dalam sholat, sesuatu yang sunnah di dalam sholat itu hukumnya makruh. Kalau makruh cuma tidak utama aja, tidak mendapatkan pahala yang sunnah. Ketika dilaksanakan mendapatkan pahala. Kalau kita bicara pahala itu kalau hukum sunnah, ketika dilaksanakan berarti mendapatkan pahala. Kalau wajib beda lagi definisinya. Sawaun kanat qalilatan au katsiratan. Falau qaddama ba'daha ala ba'din sahha al muqaddamu ala mahallihi wa khalafa sunnah. Jadi kalau madzhab Syafi'i begini, jadi tidak harus paten. Kalau nggak paten di sini berarti kan kondisional sifatnya. Masih melihat dari sisi-sisi keadaan, nggak harus takdir. Tergantung mana dulu yang ingat. Oh ternyata lagi mengqadha sholat asar,
ingat sholat duhur, tapi kita sudah jalan mengqadha sholat asar. Berarti kan kita nggak tertib. Ketika mengqadha sholat asar, ternyata kita ingat punya sholat duhur yang harus diqadha. Berarti kan nggak tertib, karena asar dulu yang diqadha. Itu. Gimana kalau seperti itu? Nah, makanya dalam madzhab Syafi'i, sawa'un kanat qalilatan aw katsiratan falau qaddama ba'daha ala ba'din sohal al muqaddamu ala mahallihi wa khalafas sunnah wal aula i'adatu. Baik sholat qadha itu banyak ataupun sedikit, yang pasti kan lebih dari satu waktu lah ya. Namanya tertib itu berarti kan ada ininya, ada yang lainnya. Kalau satu tertib enggak, umpamanya ada satu barang mau ditata, udah tinggal disimpan gitu, terus ke sini. Kalau tertib itu kan ada sambungan yang lain. Nah kalau sholat yang diqadha itu cuma satu, ya nggak harus tertib itu mah. Udah pastikan bahwa sholat asar yang diqadha cuma sholat asar, ya udah sholat asar. Cuma pelaksanaan qadhanya tergantung. Umpamanya kita melaksanakan di waktu maghrib, karena waktu maghrib mungkin mepet, kita milih di waktu sholat isya. Berarti kita mengqadha sholat asar terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat isya. Nah kalau dia nggak tertib melaksanakan qadha, paman sholal asro, contohnya paman sholal asro qabla dhuhri aw sholal dhuhro al khamisa al qadha qabla dhuhri yaumal arbi'a alladzi qablahu soha. Umpamanya kita punya mengqadha sholat zuhur, itu mengqadha sholat zuhur di hari Rabu, yang hari Rabu. Hari Rabu kita meninggalkan sholat zuhur. Hari Kamis kita meninggalkan sholat zuhur. Nah kita kemudian pengen mengqadha. Nah yang diqadha terlebih dahulu itu sholat zuhur yang kita tinggalkan di hari Rabu apa di hari Kamis? Hari Rabu. Ternyata kita mengqadha dulu yang di hari Kamis. Nah ini berarti nggak tertib dalam segi waktu, ya kan? Segi waktu. Sholat dohor di hari Rabu, sholat dohor di hari Kamis, berarti kita mendahulu. Kalau melihat harus adanya ketertiban dalam mengqadha, berarti kita ngambil yang diqadha yang pertama itu adalah sholat duhur yang ditinggalkan di hari Rabu. Wa tartibul fawaiti ma'al hadirati sunnatun. Jadi sunnah ya, enggak dalam madzhab Syafi'i itu sunnah hukum. Tapi ada syarat. Wa tartibul fawaiti ma'al hadirah. Jadi tertibnya sholat qadha dengan sholat hadirah. Sholat hadirah itu bukan sholat qadha. Contoh kita sholat dohor atau sholat subuh sekarang yang kita lakukan, sholat qadha berarti sholat yang kita tinggalkan sholat subuh kemarin umpamanya. Tuh. Ada syarat, ada dua syarat. Allah yakhsha fawatal hadirati. Tidak takut habisnya waktu. Kan mengqadha itu kan sebelum sholat hadirah, ya Pak ya. Sholat hadirah kan kita udah paham, sholat hadirah kayak sholat subuh tadi, berarti kita sholat hadirah. Nah sebelum sholat subuh mestinya kita karena punya yang harus diqadha, sholat subuh yang kemarin umpamanya, berarti kita mengqadha sholat subuh terlebih dahulu, tertibnya begitu. Tapi, ya kan, lihat situasi dan kondisi, makanya di sini hukumnya sunnah. Utamanya memang kita harus tertib.
alla yakhsha fawatal hadiroh. Seseorang itu nggak takut akan habisnya waktu hadiroh. Contoh kita sholat zuhur, mau mengqadha sholat zuhur, di sholat zuhur yang hadiroh, kemudian kita punya sholat zuhur yang harus diqadha. Berarti kita mengqadha sholat zuhur dulu kan? Tertibnya mengqadha sholat zuhur terlebih dahulu. Tapi kita lihat sikon di situ. Kalau waktu sholat hadirohnya mepet, berarti kita tidak harus tertib yang hadiroh dulu. Nanti malah nambah sholat qadha dulu, ternyata sholat hadiroh yang punya waktu, pas kita mau sholat waktunya habis kan, berarti kan ngodok terus ya. Itu mah udah jelas, kalau yang sudah tertinggalkan itu mah udah jelas. Gimana tidak kebagian atau hilangnya waktu hadiroh, tidak kebagian waktu yang hadiroh itu. Wa fawatuha yakunu bi adami idraki raqatin minha. Jadi yang kehabisan waktu itu ketika seseorang tidak mendapatkan satu rakaat sekalipun. Ketika Allahu Akbar, beres Fatihah baru ruku lah. Ukuran satu rakaat itu ketika kita sudah selesai sujud kedua, berdiri lagi, berarti kita baru dapat satu rakaat. Ternyata gambaran waktu habis itu disebut fawatuha atau lepotnya atau habisnya waktu hadiroh itu biadami idraki raqatin minha, hilangnya atau tidak mendapatkan satu rakaat sekalipun untuk kita melaksanakan sholat, berarti itu udah habis. Nah ketika posisi seperti itu ya masa kita akan melakukan qadha dulu kan gitu, walaupun ada ketertiban. Mazhab Syafi'i. Yang kedua, ayyakuna mutadzakkiron lil fawaiti qabla syuru'i fil hadirati. Ini syarat yang kedua. Kita melaksanakan qadha sebelum melaksanakan sholat hadiroh. Kegambar kan Pak ya, sholat hadiroh maksudnya kegambar apa? Sholat hadiroh kegambar. Yang dimaksud sholat hadiroh ngeh nggak? Paham nggak Pak yang dimaksud sholat hadiroh? Oh belum. Berarti belum nyambung nih, belum connect berarti nih. Sholat hadiroh itu nih, sholat hadiroh, sholat yang hadir saat itu. Kayak tadi kita sholat subuh. Berarti yang kita laksanakan tadi itu adalah sholat hadiroh istilahnya. Tuh. Kemudian sholat fawaidnya adalah sholat yang subuh kemarin kita tinggalkan, atau sholat isya yang kita tinggalkan, itu namanya sholat fawaid. Nah ketika kita mau melaksanakan sholat fawaid, berarti disebut sholat fawaid itu berarti sholat qadha. Sholat fawaid itu adalah sholat yang harus kita qadha. Nah dalam mazhab Syafi'i syaratnya, kan tadi harus tertib, melaksanakan qadha itu harus tertib, baik terkait soal waktu. Contoh sholat duhur di hari Rabu, mengqadhanya dengan sholat duhur di hari Kamis. Ini untuk menentukan tertib apa enggak kita sholat qadha itu. Kemudian, nah itu tadi syaratnya, ala yahsya fawatal hadir. Kita mendahulukan qadha sholat itu daripada melaksanakan sholat hadiroh apabila, nah syaratnya, apabila sholat hadirohnya waktunya cukup. Tuh.
tidak sampai habis. Kita melaksanakan qada, waktu sholat yang hadiroh itu, yang punya waktu itu, yang dipinjam waktunya untuk mengqada ternyata habis. Contoh sholat subuh tadi dah, kita mengqada sholat subuh dulu yang kemarin. Ternyata ketika kita sholat subuh yang diqada selesai, langsung melaksanakan sholat subuh yang hadiroh. Nah, melaksanakan sholat subuh yang hadiroh ternyata waktunya cuma dapat 1 rakaat. Berarti enggak harus tertib. Wa fawatuha yakunu bi adami idroki rokaatin, 1 rakaat pun nggak dapet. Nah itu berarti bahkan nggak diharuskan tertib di situ, tidak ada tertib karena memang waktunya sudah mepet dan memang tidak bisa kita lakukan. Tertib itu ketika kita lakukan qada dengan hadiroh. Nah aturannya begitu. Ketika kita mau melaksanakan sholat qada, sebelum sholat yang punya waktu yang kita lakukan, itu lihat situasi dan kondisi. Makanya mazhab Syafi'i tidak mewajibkan, tergantung situasi dan kondisi. Berarti sifatnya kondisional tertib di sini. Sifatnya kondisional. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, ayyakuna mutadzakiron lil fawaidi qabla syuru'i fil hadirah. Nah, kita sebenarnya punya sholat yang harus diqada. Contoh lagi kita yang dekat aja dah. Sholat subuh tadi. Mau sholat subuh yang tadi, kita sholat qobliyah dulu, kemudian kita sholat subuh yang hadiroh, nunggu qomat. Ternyata kita nggak ingat bahwa kita punya sholat yang harus diqada. Kan sholatlah ketika engkau ingat. Itu. Ya kalau nggak ingat berarti kan nggak mengqada. Seolah-olah dia tidak punya sholat yang harus diqada. Syaratnya harus ingat. Ayyakuna mutadzakiron lil fawaiti qabla syuru'i fil hadirah. Ingat dulu, oh, saya punya yang harus diqada nih. Saya punya sholat yang harus diqada. Ya kalau nggak ingat berarti kan lupa. Terus apa yang mau dilakonin? Ya kan? Itu kayak kita sholat. Jadi nggak disalahin. Tidak termasuk orang yang takhirul qada. Kayak kita punya qada puasa, lupa. Kalau disengaja malah kena. Kalau dalam puasa itu kan kena fidyah. Kalau sholat kan nggak ada fidyah. Saya meninggalkan sholat, fidyah bayar lunas, enggak. Tetap harus qada. Kalau puasa kan gitu, umpamanya kita puasa kemarin kita tidak puasa karena perjalanan atau karena sakit, tetap harus diqada. Head sekalipun tetap harus diqada kalau puasa. Tapi kita ingat harus qada puasa, ternyata diakhirkan sampai bulan puasa lagi nggak qada. Nah berarti Syawal kita harus qada, setelah Lebaran qada. Ada 2 kewajiban, satu mengqada, yang kedua bayar fidyah. Kenapa harus fidyah? Karena mengakhirkan qada puasa. Gitu. Ya, beda. Itu soal puasa. Artinya dalam pengertian kita harus mengingat. Dalam para Syafi'i itu begitu. Ayyakuna mutadzakiron lil fawaiti qabla syuru'i fil hadirah. Ya kalau nggak inget ya apa yang mau kita lakonin kan gitu. Sangat logis gitu. Syarat di sini sangat logis. Sangat bisa diterima ya. Kalau nama apapun kalau lupa kan nggak bisa kita lakukan. Dalam ini juga dalam pernikahan
Dalam jima juga sama, ada yang lupa, nggak masalah. Tapi ada hukumnya tetap. Umpamanya habis nikah lupa, salah kamar, umpamanya. Ternyata kamar mertuanya, gitu kan. Terus itu hukumnya gimana? Ya namanya lupa. Kayak kita makan lagi puasa, lupa, yaitu rezeki. Itu masalah tertib mengqadha. Fa'ilam yatadzakkarha hatta syara'a fiha atammaha. Nah, wala yaqta'ha lil fawaiti. Nah, makanya yang gini, Pak. Ketika kita melaksanakan sholat, kita tadi sholat subuh lagi nih, apa yang karena kita ngajinya subuh. Tadi kita sholat subuh. Sebelum sholat subuh kita ingat, sebelum sholat subuh waktunya panjang, kita ingat punya subuh yang harus diqadha. Berarti kan tadi hukumnya kita harus qadha dulu itu. Nah, fa'ilam yatadzakkarha hatta syara'a fiha atamah. Ketika dia nggak ingat, sampai dia melakukan sholat hadiroh gitu. Fiha atammaha, sempurnakan langsung. Bahkan nanti ada hukum mengqadha, beda pendapat juga. Bagaimana di waktu-waktu yang terlarang? Yang dilarang sholat kira-kira setelah mana? Setelah sholat subuh. Kemudian pas matahari ya terbenam, kemudian pada waktu matahari istiwa, itu nggak boleh. Apakah boleh melaksanakan sholat qadha di waktu yang dilarang? Kita lihat nanti di bab berikutnya. Kayak sholat subuh kesiangan, qadhanya jam 8, boleh apa enggak? Boleh. Boleh aja lah, cuma namanya sholat subuh pakai spion itu namanya. Ya kan begini pakai spion saya. Ini untuk menata secara syariatnya, menatanya ya begini. Jadi memperbaiki cara-caranya dengan aturan yang sudah jelas dari para madzhab dan pendapat-pendapat para ulama. Ya, soal khusyuknya, soal itunya itu soal lain. Syariatnya ya seperti ini. Wala yaqta'ha lil fawaid. Ketika dia sudah melaksanakan sholat fardu atau sholat hadiroh yang sedang dilaksanakan, tiba-tiba udah 1 rakaat atau 2 rakaat, ingat bahwa kita punya sholat yang harus diqadha. Kira-kira diputuskan nggak sholat? Bukan dibatalkan ya? Nah, bahasanya atammaha. Tapi ketika ada dalam satu kaul bahwa ketika kita takbiratul ihram Allahu Akbar, tiba-tiba ingat sesuatu yang diqadha, waktunya luas, putuskan sholat untuk melaksanakan fawaid. Tapi di sini karena apa? Kenapa tidakkah harus disempurnakan langsung sholat yang hadiroh itu? Karena kata mazhab Syafi'i, tertibnya itu hukumnya sunnah, nggak wajib. Kalau wajib mah berarti mau tidak mau harus kita putuskan sholat. Ketika tidak tertibnya melaksanakan qadha dengan sholat hadiroh itu menimbulkan tidak sahnya sholat hadiroh. Karena belum mengqadha dulu sehingga nggak sah sholat yang hadir itu. Itu hukumnya wajib itu. Karena ini mas sunnah, tertibnya ya berarti atammaha, sempurnakanlah sholat hadirohnya. Wala yaqta'ha lil fawaiti, tidak boleh memutuskan sholat hadir untuk melaksanakan sholat fawaid. Walau kana waktuha muttasi'an, walaupun waktu hadiroh itu
waktu sholat hadiroh itu leluasa walau kana waktuha mutasya. Saya walau kana lan sanajan bukti sanajan ono opo waktuha waktune hadiroh mutasian iku leluasa. Gak bisa. Gimana kalau apa namanya? Wa idza syara'a fil faitah. Ini orang melaksanakan qada dulu. Ini nih alternatifnya dari ngelihat dari dua syarat ini baru dalam madzhab Syafi'i. Wa idza syara'a fil faitati qabla al hadirati mu'taqidan sa'atal waqti. Ada orang yang melaksanakan sholat qada. Tapi dia dalam pikiran dia waktu sholat hadiroh ini masih panjang. Fadhahara lahu ba'da syuru'i fiha annahu law atammal faitata kharaja waktul hadirat. Ternyata ketika dia melaksanakan sholat mau menyempurnakan sholat qada, sholat fawaid, sholat faitah, ketika sudah berjalan ternyata dia punya pikiran bahwa wah mungkin ngelihat jam kali, lagi sholatnya nengok jam gitu, wah waktu hadiroh mau habis. Di sini alternatif juga, fa imma ayyaqta'aha wa imma ayyuqallibaha naflan. Di situ alternatif juga. Contoh umpamanya saya lagi sholat Allahu Akbar, sholat qada nih. Tadinya nggak mikir soal waktu, asal punya sholat qada. Dan dalam pikiran saya itu sholat untuk hadirohnya, waktu sholat hadiroh masih panjang. Tiba-tiba nengok jam lagi sholat. Nah, ternyata udah jam 3:30. Sekarang asar jam berapa itu asar? Asar jam 3 kurang 15 menit lah ya. 15 menit. Ternyata ketika kita sholat asar kira-kira waktu habisnya jam 6 kurang berapa? Maghrib jam 6 kurang berapa? Kurang 10. Maghrib jam 6 kurang 10. Ternyata kita sholat mengqadha sholat duhur di waktu sholat asar. Kita belum sholat asar nih, ternyata kita punya qadha sholat duhur. Kita mengqadha sholat duhur dulu, padahal waktu saya qadha duhur, ternyata waktu sholat asar, di waktu sholat asar saya melaksanakan qadha duhur. Ternyata sholat asar udah mau habis. Itu. Tadinya awalnya mengitikadkan bahwa waktu sholat asar masih panjang. Oh ternyata udah mau habis. Nah di situ alternatif fa imma ayyaqta'aha wa imma ayyuqallibaha naflan. Itu mah. Ini berarti sifatnya kondisional, situasional, waktu, lihat waktunya seperti apa. Tertib di sini. Tidak menjadi sebuah keharusan. Kemudian wa yusallima liyudrikal hadirata fi sholatain wa huwal afdalu. Kalau bisa sih cepet-cepet, nggak usah ada suatu surat yang dibaca, tidak usah dibaca. Contoh setelah Fatihah untuk mempercepat supaya waktu sholat hadiroh kekejar gitu kan, biar dua-duanya terlaksanakan. Beda di dalam sholat dalam madzhab Syafi'i di dalam sholat jama'. Wa tartibul hadiratainil majmu'ataini taqdiman wajibun. Jadi tartibnya di dalam sholat menjama itu wajib.
Wafil majmu'ataini takhiron sunnatu. Cuma takdim ya. Contoh kita menjamak sholat dohor dan asar, ya wajib sholat dohor dulu. Ketika sholat jamaknya di waktu sholat dohor, jangan sholat asar dulu. Tuh. Tinggal kita yang sering kita tanyakan, bagaimana cara orang mengkodok yang dia nggak tahu hitungan yang dikodoknya. Ya kan sering banyak pertanyaan. Iya. Man alaihi fawaitu layat diadadaha yajibu alaihi ayat dia hatta yatayakona baro'ata dimmatihi. Ini waktunya ini mungkin buat minggu berikutnya, barangkali ada pertanyaan. Takutnya nggak ada yang didiskusikan, yang dipertanyakan, walaupun ini sedikit sebenarnya caranya, tapi nggak apa-apa, kita tamatin aja dulu. Idza kana alal mukallafi fawaitu la yadri adadah. Bahasanya man alaihi fawaitu la yadri adadah yajibu alaihi ayat dia hatta yatayaqona baro'ata dimmati. Bagaimana orang yang punya sholat yang tertinggalkan harus sholat qadha, tapi dia nggak inget hitungannya. Nah, yajibu alaihi, kata madhab syafi'iyah, madhab hambaliyah itu sampai mengqadha ayak dia hatta yatayaqona. Dia mengqadha sampai dia yakin hitungannya ada berapa. Tapi masih gelap perasaan ya. Ya udah, satu aja pertanyaan, nanti kita lanjutin lagi yang ini dah minggu depan. Barangkali ada pertanyaan. Tadi Pak Haji mau ya. Ada hadis yang menjelaskan bahwa pada suatu saat tertentu kalau kita melaksanakan sholat qadha, seolah-olah kita melaksanakan sholat qadha dalam bulan sampai kita lupa pada hari kedua. Ada nggak itu? Diulang Pak pertanyaannya. Maksudnya ada hadis yang menjelaskan kalau kita melaksanakan sholat qadha pada hari itu, ya, maka seolah-olah kita melaksanakan sholat qadha itu untuk selama 80 tahun yang Oh, itu sholat qadha'il fawaid. Namanya disebut sholat liqadha'il fawaid, itu di hari Jumat bulan suci Ramadan terakhir. Iya, tapi saya enggak itu. Walaupun ada kaulnya, tapi penafsirannya kalau kayaknya enak banget gitu. Sholat 2 rakaat tapi bisa menutupi sholat 41 tahun. 80 tahun kalau Pak Haji ya. Ada namanya disebut sholat liqadha'il fawaid. Qadha'il fawaid itu bukan qadha'il fawaid yang wajib, itu sholat sunnah. Ada sholat sunnah yang memang sholat sunnah liqadha'il fawaid. Itu untuk menutupi kekurangan yang dilaksanakan di dalam sholat wajib, bukan mengganti sholat wajib yang semua yang enggak kita enggak mengkodok, enak bener. Itu yang tidak kita ingat, yang kapan tahu kita. Nah, tapi kalau kita ingat kan wajib kodok. Makanya di sini yajibu alaihi ayak dia hatta yatayaqona. Kalau dia yakin punya sholat yang harus dikodok, kalau dia yakin punya sholat yang harus dikodok, wajib kodonya. Karena sudah ingat, wajib kodok dari sholat yang tertinggalkan itu ketika kita ingat. Kalau yang nggak ingat, nah itu salah satunya ada sholat liqadha'il fawaid. Nanti saya bawa ininya dah. Nanti hadis, termasuk hadisnya. Itu biasanya, tapi saya jarang melaksanakan. Paling-paling saya sholat akhir bulan suci Ramadan, kemudian melaksanakan
sholat malam Lailatul Id, kemudian sholat Naharul Id. Saya paling itu ya. 2 rakaat bisa menutupi enteng gitu, enteng. Kayak orang sholat qadha tapi kita nggak tobat, kan ada keharusan yang beda. Meninggalkan sholat secara sengaja, qadha tetap wajib, tobat pun wajib. Jadi sholat qadha tidak menggugurkan kita untuk bertobat. Bertobat dari meninggalkan sholat secara sengaja tidak menggugurkan kita untuk tidak sholat qadha. Tetap qadha iya, tobat iya. Ya, saya kira itu. Ya, 5:30 perasaan masih gelap. Ya Pak. Misalnya sholat tahajud, kemudian juga sholat witir, kita merasakan sholat witir belum dapat 1 rakaat sudah ajan gitu. Sholat witir, sholat witir belum dapat 1 rakaat, tinggal ajan. Ini sholatnya sholat apa? Sholat witir 1 rakaat, ternyata ini 1 aja sholat witirnya. Iya. Lanjut aja, tapi ketika sholat witirnya yang terakhir yang 1 yang ganjil itu, pamannya yang itu ya udah selesai, belum selesai ya lanjutin. Artinya lanjutin kalau memang lanjutin aja. Contoh sholat witir yang terakhir kan sholat 1 rakaat. Nah, kita masih baca Fatihah, ternyata adzan, lanjutin aja. Lanjutin aja. Pertanyaannya, apakah nanti termasuk qadha witir? Kan gitu ya. Udah lanjutin aja, selesaikan. Kayak kita gini dah. Salat Jumat ternyata cuma dapat 1 rakaat atau cuma dapat tahiyat doang, kita nggak ikut khutbah, nggak ikut sholat dari awal gitu. Ya kan ada juga yang man adroka rakaatan fatamah. Siapa yang mendapatkan 1 rakaat dan sholat Jumat fatamah, ya sempurnakan aja. Jangan kemudian kita ikut salam cuma 1 rakaat berarti kan. Atau kita udah ketinggalan nih, padahal masih dia bisa untuk mengejar sholat Jumat berjamaah aja 1 rakaat. Liman adroka rakaatan fa'atamah, siapa yang mendapatkan 1 rakaat udah selesai aja. Ketika kita sudah mulai sholat ternyata adzan, ya langsung selesaikan aja. Termasuk sholat fardu. Contoh, kita sholat zuhur udah mepet waktunya ke sholat asar, baru 2 rakaat ternyata adzan sholat asar, lanjutkan aja, selesaikan. Iya, selesaikan. Ya paling-paling ditogornya begitu, lambat amat tuh gitu. Paling gitu sama malaikat, udah mau asar, udah dohor ya, paling gitu doang. Makanya disebutnya waktu, ada waktu tahrim, ada waktu fadilah, itu kan macam-macam Bang. Nanti kita masuk kepada hal tuqdol faitatu fi waqtin nahyi anin nafilah. Apakah diqadha sholat yang kita tinggalkan di waktu yang dicegah dari sholat sunnah. Contoh, sholat sunnah setelah subuh kan ba'diyah dicegah, dilarang. Apakah boleh kita mengqadha di waktu setelah sholat subuh? Pertanyaannya kan gitu. Buat pembahasan minggu yang akan datang. Mudah-mudahan taklim kita pada pagi ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maaf kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallallahu alaihi